Perkembangan terkini vaksin COVID-19 di tanah air, langsung saja kita bergabung dengan keterangan pers yang saat ini sedang berlangsung. Pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Adapun ke-6 jenis vaksin yang resmi digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Terapi plasma darah kini marak disebut sebagai opsi pengobatan pasien COVID-19. Terapi dengan pemasukan plasma darah para penyintas ke tubuh pasien COVID-19 diharapkan dapat meningkatkan zat kekebalan tubuh sehingga sebagian, tidak semua orang setelah sembuh dari sakit COVID-19 ini mempunyai kekebalan, jadi kebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Kali ini akan membahas tema yang sangat menarik berkaitan dengan COVID-19. Memang COVID-19 itu menjadi satu hal yang menjadi perhatian banyak pihak termasuk dunia internasional. Apa Ibu yang kita bahas kali ini dengan Dr. Fahri, Bu Yuni? Ya, hari ini Bu Lucy ya, kita itu menghadirkan pakar di bidangnya. Jadi dokter yang dokter. Jadi Dr. Fahri ini adalah seorang dokter yang spesialisnya memang spesialis paru dan beliau juga sudah menyelesaikan doktoralnya di Universitas Hasanuddin dari Makassar. Nah, saat ini kita bersama dengan Dr. Fahri untuk mengulik tentang COVID-19 dari sisi vaksin, dari sisi komorbid, dari sisi juga obat dan lain-lain. Bagaimana masyarakat dan para pemirsa bisa menyikapi dengan bijaksana terhadap COVID-19 ini. Ya, selamat datang Dr. Fahri. Ya Bu, terima kasih sudah diundang. Baik, dokter, ini ada pertanyaan nih ya. Kita nih sebagai orang awam nih, dokter. Mungkin bisa dijelaskan dulu terhadap kepakaran daripada Dokter Fahri terkait dengan COVID-19 ini. Di mana di dalam COVID-19 ini, dokter, kadang-kadang kita khawatir, kita cemas, dan lain-lain. Nah, para pemirsa, kita akan mendapatkan penjelasan tentang COVID-19 dari sisi pakar daripada Dr. Fahri. Silakan, dokter. Ya, terima kasih, Bu Yuni. COVID-19, satu infeksi virus yang menyerang tubuh manusia, ya, yang awalnya terdapat di Wuhan yang disebut dengan flu Wuhan. COVID-19 ini terus berkembang, ya. Yang virusnya itu kalau dilihat mirip seperti virus SARS, makanya disebut sebagai virus SARS-CoV-2. Yang SARS-CoV-1 itu adalah virus SARS. Dan sedikit berbeda dengan virus SARS. Virus ini mudah sekali ya ditransmisi pada manusia pada saat ini, antara manusia ke manusia yang pada awalnya menggunakan ya perantara hewan sebagai perantara untuk penularan virus ini. Kemudian sekarang sudah terjadi penularan antara manusia ke manusia. Tetapi sifat yang mematikan dari virus ini tidak sehebat dari virus SARS yang pertama atau SARS-CoV-1. Dan sampai sekarang virus ini terus berkembang, bersifat endemik dan ujung-ujungnya sampai saat ini bersifat pandemik karena sudah hampir seluruh negara
seluruh kawasan di dunia ini ya terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 ini. Dan sampai saat ini proses transmisinya terus meningkat, tetapi angka kematiannya masih relatif rendah, yaitu sekitar maksimal 10%. Dan proses virus ini ya mengenai tubuh manusia itu memberikan gejala yang sangat bervariasi ya. Yang paling banyak adalah mengenai sistem respirasi atau sistem pernapasan yang ditandai dengan batuk, pilek, sampai nyeri dada, sesak ya. Tapi bisa juga ya bisa terdapat gejala pada sistem lain yang bisa timbul di awal, misalnya diare, nyeri perut, kemudian sampai sistem intergumen atau sistem perasa, yaitu gangguan pada pengecapan dan gangguan pada penciuman yang kita sebut sebagai anosmia. Itu bisa terjadi dan tanda dan gejalanya berat ringannya juga bervariasi ya, dari yang berat sampai yang ringan. Tapi pada umumnya yang terjadi di masyarakat di hampir seluruh dunia ya adalah gejala ringan sampai sedang. Karena pembagian berat ringannya gejala dibagi 3 ya, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Nah, pada virus SARS-CoV-2 ini yang jenisnya adalah virus coronavirus, makanya dinamakan coronavirus 19 yang proses perkembangannya terjadi pada tahun 2019 ya. Iya. Nah, proses perkembangan dari virus ini, tanda dan gejalanya tadi ya banyak sekali timbul ya kasus-kasus yang tanpa gejala, juga bisa timbul tanpa gejala yang kita sebut sebagai orang tanpa gejala, tapi dia sudah terkonfirmasi virus COVID-19 ini. Jadi virus COVID-19 ini, orang yang terkena penyakit virus COVID-19 ini kita sebut menjadi 3 ya. Yang pertama adalah sudah tampak dari hasil pemeriksaan untuk menegakkan ya diagnosis penyakit ini ya adalah dengan pemeriksaan swab dengan teknik PCR ya. Jadi kita ambil dengan swab pada hidung dan mulut, kemudian diperiksakan secara PCR. Kemudian apabila disebut sebagai ya COVID-19 terkonfirmasi. Kemudian ada lagi sudah menampakkan gejala-gejala ya terkenanya COVID-19 yang tadi disebutkan, tapi pada pemeriksaan sedang proses dilakukan atau negatif. Jadi pemeriksaan swabnya negatif. Itu disebut sebagai probable COVID-19. Ada lagi tanpa gejala, tapi hanya memiliki sedikit gejala di bidang respirasi, seperti bagian dari gejala common cold, misalnya batuk, pilek, nyeri badan, itu disebut sebagai suspek COVID-19. Nah, jadi untuk kita masuk kepada tata laksananya pasien COVID-19 ini sampai sekarang, makanya belum ada terapi spesifik yang bisa mengobati pasien COVID ini. Obat-obat sebagai antivirus yang dikembangkan itu diberikan karena memiliki kemiripan dengan virus COVID-19. Misalnya yang dulu digunakan untuk mengobati pada SARS-CoV-1, pada SARS, misalnya oseltamivir. Nah, itu dipakai sekarang untuk coronavirus. Misalnya
golongan remdesivir, Avigan itu dipakai untuk mengobati virus COVID. Tapi itu juga tidak sepenuhnya dapat mengobati yang dikatakan sebagai drug of choice. Makanya dikembangkan juga pengobatan lainnya adalah meningkat imunitas dari pasien, ya, dari orang-orang yang terkena pasien COVID dengan cara memberikan obat-obatan sebagai meningkatkan imunitas, yaitu golongan-golongan vitamin, ya, yaitu misalnya vitamin D, vitamin E, vitamin C, dan ini bisa juga dipakai sebagai kita yang orang dalam keadaan sehat untuk mencegah terkena atau ya terinfeksi virus COVID-19. Obat-obat lain. Nah, sekarang makanya berkembang lagi setelah untuk meningkatkan imunitas pada pasien COVID atau orang yang belum terkena. Nah, untuk meningkatkan imunitas adalah terbentuknya antibodi dari penderita COVID tersebut. Makanya dikembangkan ya pembentukan antibodi dengan memberikan itu tadi kuman yang telah dilemahkan atau yang vaksin itu ya, Dok. Atau kuman yang telah dimatikan yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang sehat. Membentuk antibodi itulah yang disebut sebagai vaksin. Oh, gitu. Menarik ini, Bu. Ini alhamdulillah nih ya, kita tercerahkan pada hari ini nih ya, Mbak Lucy ya. Tadi ada beberapa catatan nih dari sisi akademis dan praktisnya ini ya. Ada virus, tetapi angka kematiannya hanya 10%. Jadi artinya bahwa kita tidak usah terlalu parno nih Bu Lucy ya, menghadapi COVID-19 ini ya, Nah, Dokter Fahri, kami ingin dijelaskan juga tentang ini loh, Dokter. Tadi virus, kemudian apa bedanya obat dengan vaksin nih ya, Bu Lucy ya, gitu ya. Jadi kan saat ini kita sedang banyak berita-berita tentang virus dan juga vaksin dan juga bagaimana obatnya dan bagaimana sikap masyarakat. Silakan, Dokter. Jadi tadi yang kita ngobrolkan tadi tentang vaksin ya. Jadi kuman atau virus yang dilemahkan atau bagian dari virus ya yang diambil ya kemudian diteliti kemudian dimasukkan kepada orang yang sehat untuk membentuk antibodi ya, itu adalah vaksin. Nah, prosesnya ya pemberian kuman yang dilemahkan itu ya untuk mendapatkan antibodi, itu disebut imunisasi. Nah, makanya pada anak-anak atau dewasa itu kita sebut sebagai pemberian imunisasi. Nah, kalau hanya spesifik untuk mendapatkan imunitas tubuh dengan kuman yang dilemahkan ataupun dimatikan, itu pemberiannya adalah pemberian vaksin. Berbeda dengan obat, ya. Kalau obat adalah zat kimia, ya, baik bisa zat kimia alam atau zat kimia sintetik yang dipakai untuk ya membunuh partikel, dalam hal ini virus, bakteri, jamur yang datang dari luar tubuh manusia untuk tujuan untuk menyembuhkan. Sedangkan obat juga bisa zat kimia yang diberikan untuk ya mematikan sel-sel yang tumbuh terlalu cepat, yaitu sebagai sitostatika. Jadi obat-obat pada kanker. Jadi pada prinsipnya adalah obat itu adalah untuk menyembuhkan dengan mematikan hal yang
dianggap mengganggu atau membuat menjadi sakit, kira-kira seperti itu. Ya. Iya, alhamdulillah ini. Berarti kita sudah sedikit memahami nih perbedaan antara obat dan vaksin ini, Dok. Tapi Dok, ada beberapa yang menarik nih, Dok. Seberapa penting sebenarnya vaksin itu? Dan kemudian bagaimana nih tanggapan dokter dengan kehadiran vaksin baru yang akan dihadirkan untuk proses COVID-19 supaya tidak berkembang ini, Dok? Supaya kita sebagai orang awam dan juga nanti pendengar semuanya ini bisa paham dan bisa menyikapi kehadiran vaksin baru tersebut. Ya, jadi pada suatu pandemi ya berarti ada infeksi kuman yang menyeluruh, ya, bisa bakteri, dalam hal ini virus. Untuk kita tinjauannya pada saat ini adalah COVID-19. Untuk mencegah perkembangan virus ini menularkan pada orang lain, tentunya ada antibodi yang sudah ada pada tubuh orang yang sehat. Maka yang terbaik yang harus didapatkan untuk mencegah pandemi berkembang adalah ada suatu vaksin. Nah, vaksin itulah yang harus cepat dikembangkan sehingga setiap orang yang sehat telah memiliki antibodi terhadap virus tersebut. Nah, tapi pada perkembangannya saat ini setiap negara, setiap tempat-tempat pusat-pusat ilmu pengetahuan, pusat penelitian biomolekuler di seluruh dunia telah melakukan penelitian-penelitian terhadap calon-calon vaksin. Nah, secara detail pada vaksin itu bisa diambil dari kalau kita lihat virus COVID itu ya ada berbentuk bulat dengan seperti rambutan ya, ada rambut itu ya. Ya, itu bisa diambil dari rambutnya, bisa diambil dari batangnya, dari tubuhnya. Nah, itu yang orang selalu saat ini sedang melakukan penelitian-penelitian. Nah, tetapi penelitian tersebut ya ada yang sudah melewati beberapa fase, kan namanya kita sebut sebagai uji klinis. Nah, fase-fase yang dilewati dalam uji klinis itu, ini agak sedikit ilmu pengetahuan ya. Mulai dari fase 1 diujikan pada di dalam laboratorium ya, dengan uji reaksi-reaksi laboratorium. Kemudian fase 2 dengan uji pada hewan coba, dan fase 3 pada uji pada manusia. Nah, beberapa ada yang sudah menyelesaikan uji fase 3, tetapi beberapa juga beberapa kandidat vaksin pada uji fase 3 ya kita dengar bersama ada yang memiliki terdapat efek samping. Tapi kita perlu menyikapi hal itu ya dengan tidak semua ya berita-berita itu benar adalah efek dari penelitian uji vaksin COVID-19. Bisa juga uji vaksin lain yang memang sedang mengadakan uji vaksin, tapi untuk vaksin lain dianggap itu uji vaksin COVID. Nah, efek samping yang timbul gitu di blow up. Nah, itu yang memang kita perlu mengetahui dan perlu mempercayakan kepada ahli-ahli yang sedang melakukan penelitian-penelitian pada uji fase 3 tersebut ya. Tapi sekarang kalau kita lihat beberapa jenis vaksin yang dikeluarkan dari beberapa perusahaan itu ada yang sudah siap dipakai, ada yang masih ditunda ya, karena tadi ada yang menimbulkan efek samping. Saya kira begitu, Bu.
Iya. Dokter, kita tercerahkan ya tentang adanya vaksin sama obat nih dokter ya. Sedikit lagi dok, tentang apa sih syaratnya orang yang divaksin COVID ini sebaiknya? Kan apakah misalnya saya alergi, apakah boleh divaksin? Syaratnya apa supaya para pemirsa paham? Jadi artinya kita tidak parno nih dok terhadap vaksin ini. Silakan dok, syarat-syarat daripada orang yang divaksin barangkali. Ya. Syarat orang yang akan divaksin, ya khususnya untuk vaksin COVID-19 atau umumnya untuk semua vaksin, orang tersebut harus dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, artinya tidak menderita penyakit apapun, ya misalnya tidak sedang menderita penyakit infeksi, sedang batuk pilek, sedang demam, ada misalnya penyakit pneumonia atau penyakit lainnya. Nah, kemudian juga apabila memiliki penyakit atau kecenderungan respon alergi yang lebih tinggi. Nah, itu bisa dilakukan, tetapi perlu evaluasi yang lebih mendalam. Artinya setelah pemberian vaksin diobservasi dulu. Ya, pada orang-orang dengan hipersensitivitasnya lebih tinggi atau dengan riwayat atopi atau riwayat alergi. Nah, pada prinsipnya adalah sebelum diberikan vaksin untuk orang yang akan menerima vaksin harus dalam keadaan sehat, tidak sedang dalam keadaan sakit. Itu hal yang utama. Iya, alhamdulillah nih kita tercerahkan sekali nih Dokter Fahri. Sedikit dokter saya yang menanyakan tentang adanya plasma nih. Plasma, pengobatan dengan plasma untuk orang penderita COVID itu bagaimana, Dok? Itu hubungannya dengan ini juga antibody ya. Plasma konvalesen dengan pemberian plasma darah untuk orang yang telah memiliki dari orang yang telah memiliki antibodi. Misalnya orang yang pernah menderita COVID-19 sebelumnya, maka diambil darahnya semacam ditransfusikan, kemudian diambil plasmanya ditransfusikan kepada orang yang sedang menderita COVID. Tujuannya adalah untuk mendapatkan antibodi yang segar atau antibodi yang siap untuk membunuh memelihara daya tahan tubuh sehingga kuman tersebut atau virus tersebut dapat mati atau kalah. Nah, tapi pemberian antibodi dari plasma konvalesen ini terhadap virus yang kita misalnya ada yang diderita oleh seorang pasien COVID-19 ini belum tentu secara spesifik sama. Mungkin dia mendapatkan seorang pasien ini mendapatkan virus yang sudah mengalami mutasi, sehingga antibodi yang didapatkan spesifik untuk virus yang telah mengalami mutasi tersebut. Jadi dalam pelaksanaannya efektivitasnya pun tidak 100%. Jadi kalau untung-untungan juga kalau dia mendapatkan antibodi yang dari virus yang sama dengan yang diderita oleh orang yang sedang menderita COVID tersebut dan yang mendapatkan dengan antibodi yang sama dengan virus yang diderita dari sebelumnya, maka dia bisa meningkatkan daya tubuhnya sehingga virusnya bisa kalah. Jadi di dalam hasil-hasil pengobatan dengan plasma konvalesen ini juga tidak 100% ya. Kurang lebih angka statistik saya agak lupa ya, sekitar 30-an 40%. Gitu. Berarti keberhasilannya 30 sampai 40% begitu dok. Lebih ya. Berarti upaya pencegahan vaksin dan plasma tadi memang yang paling dibutuhkan ya meningkatkan imunitas ya dok ya untuk itu ya. Secara ilmu pandemi menurut ahli-ahli epidemiologi untuk
memperbaiki proses pandemi itu yang paling utama adalah vaksin. Makanya itu yang dikejar orang sampai sekarang terus-menerus. Iya, jangan Dok. lupa Bapak Ibu, para pemirsa, like dan subscribe Profesor and Friend pada channel LPPM UMJ. Iya. betul. Hari ini Dr. Fahri sedikit lagi nih dok. Tadi kita mencatat nih ada berbagai macam akibat ataupun pada saat orang diberikan vaksin atau pada saat orang dikasihkan plasma, ternyata akibatnya berbeda-beda nih dok ya untuk setiap pasien ya. Jadi artinya bahwa kehadiran dokter itu adalah menjadi penting sekali nih ya. Nah sekarang saya bertanya ke dirinya Dokter Fahri ini ya, dalam menyikapi pandemi ini tentu saja dokter sangat sibuk nih dokter ya, dan kita juga melihat garda depan daripada COVID ini, ada dokter yang baru saja meninggal dan lain-lain gitu. Kami sangat menghargai sekali dan penghargaan yang sangat tinggi kami kepada para nakes, para dokter, para perawat dan juga para ahli-ahli lain di dalam melawan daripada COVID-19. Kira-kira nih dokter, resepnya apa nih sehingga dokter kelihatan bugar, sehat dan juga juga bisa diadukan kepada para pemirsa kita. Silakan dok. Ya, makasih. Jadi sama juga prinsipnya untuk kita mencegah COVID-19. Yang penting adalah kita memelihara imunitas atau daya tahan tubuh kita. Ya, bisa dengan menjaga kondisi, ya, dengan istirahat yang cukup, dengan asupan makanan yang baik, atau ditambah dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin yang meningkatkan imunitas. Yang diketahui yang banyak itu adalah vitamin D, vitamin E, dan vitamin C. Bisa juga vitamin B. Itu yang kita perlu rutinkan dan perlu jaga asupan makanan, istirahat yang cukup, dan satu lagi jangan lupa kalau bisa latihan teratur olahraga ya, jalan yang rutin 3 kali seminggu itu bisa. Yang lain adalah yang prinsip yang sampai sekarang harus dijalani untuk mencegah tertularnya virus, yaitu 3M itu ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan itu kita harus lakukan. Nah, itu di samping itu ya seperti biasa kan dengan kita sebagai tenaga kesehatan yang langsung masuk kepada orang yang terkonfirmasi COVID ya tentunya dalam proses kita melakukan pendekatan dengan orang tersebut, ya tentunya kita memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan level dengan pasien COVID tersebut. Gitu. Iya. Ya, mungkin sebagai perlu kita tambahkan juga nih Bu Lucy ya, tentang kebijakan pemerintah nih dokter ya, kebijakan pemerintah yang ada 40 hari yang harus dilakukan dan lain-lain, 14 ya. Nah, 14. Itu gimana nih dokter ya, sebagai pesan kepada para masyarakat supaya tidak panik nih ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Jadi diketahui masa inkubasi dari virus tersebut adalah 14 hari. Ya, dari situ kita beranjak untuk bagaimana melakukan isolasi, treatment ya pada pasien COVID, misalnya dengan melakukan isolasi. Nah, melakukan isolasi itu adalah minimal 14 hari ya, dengan hitungan ya sebagaimana ada aturan dari pemerintah itu 10 hari dengan perbaikan gejala dan ditambah 3 hari tanpa gejala. Pada pasien COVID itu sebenarnya harus dilakukan terlebih dahulu isolasi terkendali. Isolasi terkendali adalah dilakukan isolasi ya selama minimal tadi 10 hari plus 3 hari itu di tempat pelayanan kesehatan
bisa di rumah sakit untuk pengobatan COVID yang ditunjuk pemerintah, baik itu rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, kemudian di Wisma Atlet, kemudian sekarang ada beberapa hotel atau penginapan yang dijadikan sebagai tempat perawatan pasien COVID untuk isolasi pasien COVID yang bekerja sama dengan institusi-institusi kesehatan. Itu bisa dijadikan tempat isolasi terkendali. Nah, setelah menjalani isolasi terkendali selama 10 hari dan ditambah 3 hari tanpa gejala, maka apabila hasilnya swabnya masih terkonfirmasi, bisa dapat melanjutkan diri dengan isolasi terkendali, isolasi mandiri di rumah. Tentunya prinsip-prinsip isolasi mandiri itu mesti harus dijalani ya, mesti tidak ada interaksi dengan orang lain, mesti apabila ada proses misalnya mencapai memberikan makanan atau yang lain-lainnya, mesti harus tidak ada kontak. Kemudian semua aktivitas dilakukan di dalam tempat isolasi. Kemudian tetap memakai masker selama di tempat isolasi dan rajin mencuci tangan. Itu. Nah, itu dilakukan juga selama 14 hari. Nah, setelah selesai, maka dapat kembali ke masyarakat. Tetapi baru dikatakan sembuh apabila 2 kali pemeriksaan swab PCR itu negatif, baru seseorang itu dikatakan sembuh atau COVID-19 discharge, ya, sembuh dari COVID-19. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ini Dokter Fahri. Kita sudah diberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga para pendengar yang ada di rumah mungkin bisa melihat channel YouTube ini yaitu di channel lppm.umj. Jangan lupa like dan share channel ini dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate di channel atau podcast Profesor and Friends di LPPM UMJ. Dokter, terima kasih banyak telah meluangkan waktu kita ya untuk memberikan informasi dan sharing pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Salam dari kami dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salam berkemajuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.